Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah kata hati dia dan mereka kepadamu, tentang kamu atau terhadap kamu. Aku nggak tahu ini isinya apa, bisa tentang karakter, bisa tentang apa yang mereka ungkapkan tentang kamu, atau apa yang mereka mau bicarakan, bisa juga. Apapun yang terlihat di sini, aku kasih tahu ke kalian ya. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini, atau kalian bisa book personal reading via admin aku di Instagram @tarochi.id, tarochi.id, tarrochi.id. Oke, itu aja, kita langsung mulai. Kata hati dia dan mereka terhadap kamu. Di sini kebanyakan orang yang mau mengatakan sesuatu ke kamu itu orang-orang yang memang komunikasinya sudah nggak baik sama kamu ya. Komunikasinya on off nggak baik, atau ada kendala komunikasi antara kamu sama dia. Jadi aku lihatnya juga kamu sama dia ada jarak, entah ada seseorang yang membatasi diri, seseorang yang menjauh, menghindar, atau ya memang ada masalah, konflik di antara kalian. Ada perbedaan juga di antara kalian. Salah satunya mungkin menghilang, ghosting tanpa kabar, atau pergi begitu aja. Aku lihat di sini kayak ada seseorang. Sebenarnya mungkin ya keduanya ini memang sengaja kayak menjaga jarak atau menghindar. Mungkin ada sesuatu ya. Nah, apa kata hatinya dia dan mereka ya? Itu kurang lebih orang-orangnya ya yang ingin mengatakan. Nah, apa kata hatinya dia? Kamu tuh seakan kayak ingin pergi atau menjauh dari orang ini. Kayak ingin bebas lah gitu. Tapi aku lihatnya kalian itu kebanyakan ingin menjauh atau pergi lebih ke ingin mengejar sesuatu, entah kalian mau fokus ke karir atau tujuan hidup kalian saat ini. Tapi mereka bilangnya kalian kayak ingin menjauh atau membebaskan diri dari mereka. Kalau kamu punya pasangan ya, ada yang bilang kamu tuh udah bahagia saat ini dengan seseorang, atau kamu punya hubungan sama seseorang, udah happy, udah bahagia. Tapi ada juga yang bilang kamu lebih fokus ke keluarga untuk saat ini. Kata dia dan mereka, kamu itu sekarang lebih tegas, terutama kalau sama orang-orang yang bikin kamu emosi, bikin kamu kesal. Kamu lebih tegas, lebih berani juga. Kalau marah kamu kayak langsung bilang nggak suka atau marah sama mereka. Ada yang bilang kamu tuh udah mau menyerah untuk hubungannya sama dia, ya. Kamu sudah mau menyerah untuk hubungannya karena hubungan ini mungkin terlalu banyak hal-hal yang bikin sedih, bikin baper. Dan kamu merasa ya hubungan ini tuh gak ada ujungnya atau gak ada akhirnya. Kayak berliku-liku tapi gak jelas ini tuh, gak ada kejelasan. Gak ada yang mau ngambil keputusan juga. Sebenarnya hubungan berliku-liku ya, mungkin ya hambatannya terlalu besar di sini menurut dia. Dan kamu tuh jadi sering sedih, galau ketika menjalani hubungan ini. Kata dia dan mereka, kamu itu kayak menutup diri atau memberi batasan ke dia. Kamu kayak gak gampang buat dihubungi, gak gampang buat dicari, atau sengaja kamu memang mau pergi, menghindar atau menghilang ya dari dia. Kayak menutup diri aja gitu. Dan di sini ada seseorang yang bilang kamu tuh sebenarnya masih ingin mempertahankan hubungan ini atau enggak sih? Masih ingin masih ingin bertahan atau udah nggak mau nih gitu. Ini ada orang yang bertanya loh. Ya, kenapa memang hubungannya? Kata dia dan mereka, sebenarnya kamu sama dia itu punya kecocokan, punya kesamaan, kecocokan, dan kemiripan di sini.
Tapi entah gimana, ada salah satu yang berharap sebenarnya. Salah satu berharap, tapi salah satu lebih fokus ke hal-hal duniawi ya, kayak material things, financial, dan karir. Mungkin ada yang bilang kamu mungkin marah sama dia, kesel, makanya kamu agak cuek juga ke dia. Dia melihat banyak kemiripan dan kesamaan di antara kalian. Sifat, sikap, karakter, bagaimana cara mentreat dia gitu, itu banyak kemiripan. Mungkin story love kalian, background story kalian itu juga hampir mirip katanya. Sebenarnya dia itu udah kayak ngerasa ada chemistry yang beda di antara kalian. Pas baru kenal, baru deket tuh kayak langsung ngerasa klik gitu ya. Kalau kamu sama dia ada konflik, orang ini tuh mau memperbaiki hubungannya sama kamu katanya. Dia masih fokuskan kamu juga sih, dan kadang malah dia tuh suka sharing atau cerita ke orang-orang terdekatnya ya, untuk minta advice atau untuk bertanya, minta masukan atau nasihat. Orang ini merasa hubungan kamu sama dia udah berakhir, atau mungkin kalau hubungannya lagi gak jelas, dia tuh mempertanyakan, kamu itu ingin hubungan ini berakhir ya gitu. Kayaknya ada sebuah kemarahan yang kamu rasakan, marah yang benar-benar marah. Jadi dia ngerasa kayak, oh kamu mungkin udah menganggap hubungan ini tuh udah selesai, ya. Dan kamu mungkin ngerasa menjalani hubungan ini tuh kayak ada bebannya di sini. Dan aku ngerasa di sini kayak ada seseorang yang berusaha buat menghadapi hambatan-hambatan dan konflik yang terjadi di antara kalian. Sampai ya dia ngerasa kayak mungkin kamu capek atau lelah menjalani hubungan ini, kedekatan ini. Tapi dia tahu loh, walaupun kamu marah, emosi, kamu tuh kayak masih menunggu kehadiran dia, atau menunggu dia hubungi kamu, menunggu dia komunikasi. Mungkin kamu juga udah agak-agak menyerah dan pasrah terhadap hubungan ini. Ada yang bilang kamu itu mungkin lagi deket sama seseorang yang lain. Ya, katanya gitu. Tapi pasrah dan kayak mau menyerah kamu itu masih kayak pengen terbuka sama dia. Cuma kelihatan aja, mungkin ya, dia mau bilang kalau kamu mungkin udah merasa effort selama ini sama hubungannya juga. Kata dia dan mereka, mungkin kamu ngerasa hubungannya gak banyak kemajuan, hubungan kalian ini. Dan sebenarnya ya, dia tuh juga fokusin kamu. Dia fokuskan kamu, cuma dia juga ngerasa hubungan kalian tuh gak jelas katanya di sini. Ya. Mungkin kamu tuh lagi proses move on atau proses healing dari dia saat ini. Mungkin juga kamu ragu sama hubungan kalian, gak yakin hubungannya bisa lanjut atau gak bisa bersama atau gak ke depannya di sini. Mungkin kamu lagi banyak menghabiskan waktu sama teman-teman kamu. Ya. Tapi ada juga yang bilang mungkin kamu lagi dekat sama beberapa orang saat ini. Ya, mungkin udah move on dari dia juga. Ini energinya macam-macam ya. Aku ngerasanya yang PDKT itu sedikit di sini, lebih banyak kayak yang hubungannya nggak jelas atau hubungannya ya udah kandas gitu ya. Pernah dalam hubungan terus udah kandas. Ada yang bilang kamu tuh sekarang makin dewasa katanya. Makin dewasa, banyak berubah, makin cantik, makin ganteng juga. Dan terlihat kamu tuh lebih happy katanya. Lebih happy bersama orang-orang sekitar kamu. Dia ini kayaknya tahu kabarnya kamu tuh dari intuisinya. Dia tahu misalnya kamu lagi kenapa, lagi sakit, lagi gak baik-baik aja. Dia tuh tahu dari intuisinya. Kayak ada radar gitu ya. Radar yang tiba-tiba kayak, nih kamu lagi kenapa nih gitu. Kayak ada yang kasih tahu aja ya. Dan mungkin kamu emosi sama dia kalau hubungan kalian ini kayak menggantung. Dan ada yang bilang kamu mungkin udah cukup kecewa sama
hubungan ini, kecewa sama tingkah lakunya dia juga. Ada yang bertanya nih, kamu merasa kehilangan atau enggak? Karena di sini ada yang kayak feeling lost, tapi dia tuh kayak pengen tahu kamu merasa kehilangan atau enggak di sini. Nah, ada yang bilang kamu tuh saat ini kayak lagi nggak pengen diganggu, atau memang udah benar-benar anggap dia masa lalu dan udah nggak mau diganggu lagi sama dia. Jadi ada yang bilang kayak kamu tuh tega banget gitu. Kamu tega banget, udah cuek dan nggak peduli sama dia. Ini kayak ini ya, ceritanya tuh kayak seseorang yang pernah disakiti, jadi kayak kamu cuek sama mereka. Jadinya mereka play victim ya, orang kamu yang disakiti merasakan jadi mereka yang paling tersakiti di sini. Kata dia dan mereka terhadap kamu tuh mungkin ya masih suka kepoin dia katanya. Masih suka kepoin, masih mencari tahu tentang dia, dan mungkin merasa ada ikatan yang beda di antara kalian. Entah kamu atau dia yang sulit melepaskan di sini. Energinya sama sebenarnya, kamu sama dia saling mencintai, mungkin tujuannya sama, visi misinya sama. Tapi terkadang apa ya? Kadang energinya juga beda. Energi sama tuh maksudnya mungkin sama-sama saling ada feeling, tapi energinya kadang beda. Yang satu lebih fokus ke ini hubungan kita bisa bersama atau enggak. Yang satu lebih fokus ke aduh ini hubungan ini terlalu banyak emosional. Nah akhirnya ya merasa kalau hubungan ini tuh sebenarnya hambatannya besar, walaupun kalian saling tertarik, saling menyukai ya. Yang satu ini kayak udah merasa terikat, tapi yang satu kayak emosi gitu ya. Nah di sini dia tuh kepikiran kamu sebenarnya. Ada yang bertanya, kamu masih bisa nggak mempertimbangkan hubungan ini lagi? Ya, masih bisa nggak mempertimbangkan hubungan ini? Ini kamu sama dia hubungannya kandas dan putus begitu aja. Dan akhirnya salah satu lebih pilih fokus ke pekerjaan atau ke karirnya aja. Yang merasa ada ikatan ini, sebenarnya orang ini tuh mau komunikasi nih, kayaknya ke kamu. Iya. Dan dia tuh mau bilang kalau kamu tuh masih menjadi seseorang yang penting dalam hidupnya saat ini. Iya. Seseorang yang cukup penting dan pikirannya juga masih fokusnya ke kamu. Itulah kenapa dia tuh kayak nggak tahu tentang kamu dan ingin komunikasi ke kamu. Kamu itu mungkin sekarang lagi fokus ya ke karir, ke pekerjaan. Terlihat kamu kayak apa ya, benar-benar banyak waktu yang kamu habiskan untuk pekerjaan kamu. Di sini ya ada, apakah di sini ada kalian yang dalam hubungan cinta segitiga? Justru ini parah, yang hubungan cinta segitiga ini justru malah susah banget buat melepaskan. Susah buat melepaskan, susah buat menjauh, buat bertahan juga sulit. Ada sih yang bertanya, kau masih mau gak sih memperjuangkan hubungan ini? Karena dia tuh tahu banget kamu kalau udah mau sesuatu tuh benar-benar berjuang katanya. Dan kamu tuh orang yang overthinking. Iya. Ada yang bilang kamu tuh bucin. Bucin, jadi kalau udah satu tuh satu aja katanya. Dan kamu lagi berusaha untuk melepaskan energi-energi masa lalu dan energi-energi negatif dari sekitar kamu. Kamu lagi berusaha untuk coba tenang, menenangkan diri, cut off orang-orang yang bermasalah, cut off komunikasi-komunikasi yang gak jelas. Kamu kayak ini sih, lebih punya tujuan hidup dan lebih mengejar goals hidup kamu saat ini. Tuh kan tadi aku bilang kamu tuh overthinking. Nih ada gambarnya nih, kayak seseorang yang lagi overthinking. Tapi anehnya mereka tuh bilang kamu lebih cantik, lebih ganteng dan menarik sekarang. Banyak deh apa di dalam diri kamu tuh yang berubah katanya. Untuk saat ini banyak perubahan di dalam diri kamu. Dan ada yang bilang
Kamu tuh nggak perlu mikir aneh-aneh, nggak perlu mikir macam-macam tentang dia. Dia pikirannya tetap positif kok ke kamu katanya. Pikirannya tetap positif dan baik-baik aja. Dan ada yang bilang kamu tuh jangan terlalu sibuk katanya nih. Mungkin gini, boleh sibuk tapi kamu juga harus perlu istirahat, meluangkan waktu buat diri kamu sendiri, buat me time, buat refreshing gitu ya. Karena terlihat kamu tuh kayak capek banget, fisiknya, pikirannya juga. Karena kalian banyak kan yang overthinking dan pemikir. Jadi ketika ada sesuatu masalah atau sibuk, nanti larinya ke pikiran lagi gitu loh. Maksudnya nanti jadinya stres, dan dia tuh nggak mau kamu kayak gitu. Nah, ada yang bilang kamu tuh kenapa nggak banyak bicara ke dia? Ayo, ada apa? Kenapa? Apakah marah? Apakah kesel? Dan kamu tuh kayak menutup akses katanya. Kayak nggak memperbolehkan dia masuk lebih jauh, atau nggak memperbolehkan dia untuk lebih dekat ke kamu saat ini. Dan ada yang bilang kamu juga susah dicari katanya nih. Kenapa susah dicari? Ada aja. Kalau kamu single, ada yang bilang kamu tuh kayak lagi tebar pesona saat ini. Iya, kayak lagi tebar pesona, kayak lagi hahaha sana sini gitu ya. Sebenarnya kalau single sih nggak apa-apa sih ya. Iya sih, asal jangan menyakiti seseorang aja ya. Kata dia dan mereka terhadap kamu. Dia ini seseorang yang ingin bertemu sama kamu di sini. Terutama seseorang yang udah cukup kamu kenal lama, itu seseorang dari masa lalu. Dia tuh pengen ngajak ketemu. Pengen tahu kabar kamu juga sebenarnya. Karena dia melihat di sini kamu tuh menjauh, memberikan jarak ke dia. Jadi dia tuh pengen tahu kabarnya kamu gimana saat ini. Mungkin terlihat kayak kamu sama dia sulit bersama, sulit bersatu, tapi ya nih, hubungannya juga kelihatan kayak udah agak berantakan kamu sama dia. Ada seseorang yang menyayangkan kenapa kamu sama dia tuh ada jarak, ada batasan gitu loh. Nah, terlihat tuh, kamu kayak lebih, saat ini ya, kamu tuh kayak lebih rajin, lebih giat dalam bekerja, lebih semangat. Ada yang melihat aura kamu tuh lebih positif sekarang. Mungkin dulu nggak sepositif itu, nggak yang gimana. Mungkin sekarang auranya terlihat positif, baik. Dan kamu tuh kayak ada seseorang yang dekat sama kamu saat ini. Entah bestie, teman dekat atau apa. Tapi ada yang bilang kayak gitu. Kamu kayak punya seorang teman yang dekat banget sama kamu. Makanya terlihat kayak kamu nggak butuh siapa-siapa, nggak butuh apa-apa juga. Orang ini tuh kayak pengen menghampiri kamu atau approach kamu. Kalau kamu feminin ya, dia kayak pengen menghampiri atau pengen approach kamu. Tapi ada yang bilang kamu kayaknya udah punya seseorang yang baru deh, karena kamu cuek banget sama dia. Ya, dan hubungan kalian juga udah gak baik saat ini. Tapi kalau energinya dia makin deket, makin ngejar kamu, dia mungkin pengen hubungan yang dari awal lagi sama kamu, hubungan yang baik-baik aja. Ada yang bilang kamu tuh jangan marah, jangan gampang emosi, jangan terlalu sensitif ya. Mungkin kita perlu waktu, space masing-masing supaya ya nggak ada banyak konflik di antara kita. Walaupun sebenarnya kita butuh saling support sih ya. Nah, di sini ada yang bilang kenapa kamu tuh keras kepala banget orangnya. Kamu terlihat cuek dan sibuk sama diri kamu sendiri. Bahkan ketika ada sesuatu yang terjadi dan itu bikin hubungan kalian makin sulit, kamu kayak cuek aja. Lebihnya ini sih, cuek dan lebih fokus ke pekerjaan dan karir aja, aku lihatnya. Dan hidup kamu tuh katanya penuh keberuntungan. Kamu tuh seseorang yang punya karisma katanya. Kamu juga punya rasa percaya diri yang cukup baik. Hidup kamu juga banyak yang udah sejahtera, tapi sayangnya kamu tuh gak terlalu banyak action dalam sebuah hubungan.
mungkin action ya aku ngerasanya, tapi ketika suatu hubungan kayak nggak works, kamu mungkin kayak ya udahlah, lebih ke pasrah dan diam aja. Nah mungkin ya kamu tuh pernah mengalami kegagalan katanya, dan kamu nggak baik-baik aja hidupnya. Atau bisa juga hubungan kamu sama dia nih yang gagal, yang kandas. Mungkin dia ngerasanya kamu belum move on atau cukup berat gagalnya hubungan kalian ini, dan mungkin kamu belum bisa bangkit ya katanya. Nggak tahu benar atau enggak kalian belum bisa bangkit katanya. Tuh di awal aku bilang kan ada kemiripan dan kesamaan di antara kalian. Tuh di sini tuh ada reflection katanya. Banyak hal sebenarnya yang dia tuh ngeliat kamu tuh kayak ngeliat dirinya sendiri. Banyak kemiripan, kesamaan di antara kalian. Dia itu berharap loh sama kamu nih. Ada hope di sini. Walaupun hambatannya besar terlihat, dia berharap. Tapi ada juga yang ngerasa kayak apa ya? Dia berharap, dan ada yang bertanya, kamu berharap gak sih terhadap hubungan ini juga? Nah, karena kamu ngerasa hubungannya stuck, terlihat kamu kayak gak mau berusaha atau gak mau effort dalam hubungan ini. Ya mungkin kamu pernah berusaha kali ya, pernah se-effort itu, tapi ternyata ya sia-sia gitu kali ya, atau hubungannya malah gak ada ujungnya. Hidup kamu yang sekarang tuh katanya banyak achievement, banyak pencapaian juga. Kamu lebih berani, lebih terlihat powerful untuk saat ini. Energinya juga bagus, lebih strong. Walaupun kamu pernah merasakan kehilangan. Nah, dia ngerasa kamu tuh udah ngejudge dia macam-macam katanya, ya. Coba kita lihat lagi. Kamu tuh udah memenangkan hatinya katanya. Udah memenangkan hatinya, kayak ya kamu tuh udah mencuri hatinya dia lah. Walaupun kamu sama dia saat ini udah menjauh, atau kamu yang mau menjauh, atau salah satu ada yang menjaga jarak. Mungkin ya kamu itu masa lalunya dia, atau mungkin ada yang bertanya, atau ada yang statement gini, jangan-jangan kamu udah anggap dia tuh masa lalu, kayak kamu udah mau move on dan udah gak mau tahu lagi tentang dia. Ada yang bilang kamu tuh beda dari siapapun yang pernah dia kenal, dari siapapun yang pernah dekat sama dia. Kamu tuh orangnya tegas katanya. Tegas, terus udah cukup mapan dan sukses. Mungkin dulunya ya dia lihat kamu biasa aja, tapi sekarang udah cukup sukses dan berhasil hidupnya. Dan kalian juga banyak yang lebih spiritual, lebih apa ya, lebih spiritual, lebih hubungan dengan apa ya, ketuhanan tuh lebih dekat. Ya itu spiritual ya, mungkin rajin ibadah, rajin berdoa atau apa saat ini. Ada yang ngerasa kamu tuh masih kepoin dia diam-diam. Sebenarnya dia tuh ngerasa cocoknya sama kamu, tapi entah gimana ada perbedaan nih kamu sama dia katanya. Mungkin ada yang negatif, ada yang positif, jadi energinya kayak beda. Sebenarnya cocoknya sama kamu, apalagi kalau dia yang sulit buat cocok sama seseorang. Ada sih yang bilang kamu tuh selama ini udah cukup effort dan berusaha sebenarnya. Seberat apapun itu, setinggi apapun itu hambatannya, tapi kamu selalu berusaha mengeluarkan effort dan mau berkorban. Walaupun kadang sikap kamu juga dingin ke dia ya katanya nih. Oke gengs, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiaknya dia atau mereka, ada zodiak Scorpio, Libra, Capricorn, Aries, Cancer, Virgo, Gemini, dan Leo. Inisial hurufnya dia ada huruf M, Z, U, F, E, G, H, K, D, W, I, J, dan A ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.